Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan limpah rahmat Allah dan karena Allah kita dapat berkumpul walaupun secara daring, secara online. Semoga dengan berkumpulnya kita ini menjadi sebab kita dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin ya Allah alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara saya terdengar ya Ustaz ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. cukup jelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yakni pada pembahasan muqaddimah fi ilmil usul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita mengirimkan Al-Fatihah kepada musannif dan juga syarih, begitu juga para guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم وبسندي إلى المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكتبه في الدارين آمين. Muqaddimatu fi ilmil usul. Muqaddimah, pembukaan pada ilmu usul. Sebagaimana yang dijelaskan oleh syarih, yakni para pensyarah kitab Zubat, bahwasanya disebutkan di sini usul di sini itu bukan hanya usuluddin saja, akan tetapi wal muradu bil usul usuluddin wa usulul fiqhi. Jadi di awal-awal Zubat ini akan dibahas tentang usuluddin dan usul fiqih. Fa innahu dzikra fiha syai'an min kulli minhuma. Yakni di dalam muqaddimah fi ilmil usul ini disebutkan sedikit tentang usuluddin, yakni tentang akidah dan juga tentang usul fiqih. Kemudian qala musannif rahimahullahu taala awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil bistiqani. Awwalu wajibin, adapun yang pertama kali diwajibkan 'alal insani kepada seseorang, yakni pertama kali yang diwajibkan bagi seseorang tersebut, 'alal baligh aqil, bagi orang yang balik dan akil, orang yang sudah balik dan berakal, ma'rifatul ilahi bistiqani, adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah, mengetahui Allah Ta'ala, bistiqani bimakna yakinan, secara yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala ta'ala waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Kalau kita belajar tentang usul fiqih, sebagaimana di kaidah-kaidah bahwasanya asal dari perintah itu adalah wajib, seperti itu. Maka kata perintah fa'lam annahu la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya wali annaha mabna sairil wajibat. Pondasi dari segala kewajiban itu ya adalah kita harus mengenal Allah, yakni yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka sebagaimana akidah kita, ketika seseorang beramal sebanyak apapun amalnya, apabila dia tidak meyakini Allah, tidak, istilahnya dia non muslim ya, dia kafir, maka amal tersebut tidak diterima. Seperti itu. Maka kalau kita belajar fikih, salah satu syaratnya adalah beragama Islam, beragama Islam, beragama Islam. Seperti itu. Kemudian jadi yang perlu kita, termasuk bait yang perlu kita hafalkan adalah bait yang ini. Kalau ditanya
Tapi nanti secara praktek, madrasah ya, kalau kita punya madrasah, kita punya majelis, akidah ini istilahnya kita mulai dengan, sebagaimana guru kami Syekh Bassam Al-Hamzawi, ketika beliau itu muhadits, orang ahli hadis, kalau mengajarkan anak kecil itu jangan langsung pakai kitab, jangan langsung pakai kitab. Anak kecil di sini itu ya sekitar, TK kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Kalau kelas 4 ke atas kita lihat kondisi anaknya apakah sudah akalnya sudah terang seperti ya, baru kita pakai kitab. Nah, kalau di awal-awal itu kita pelajari walaupun yang pertama kali itu harus kita mengetahui akidah istilahnya ma'rifatullah, akan tetapi di awal-awal pembelajaran tetap yang pertama kita ajarkan adalah sholat seperti itu. Dan adapun mengenal Allah ini itu selingan seperti itu. Itu tauhid. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita selip-selipkan seperti itu. Siapa yang menciptakan ini seperti itu. Jadi dia tahu ternyata dalam kehidupan kita itu Allah tidak bisa lepas dari kehidupan kita seperti itu. Semua yang ada di dunia ini Allah yang menciptakan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita punya madrasah tsanawiyah atau aliyah, maka istilahnya kalau di sini digembor dulu akidahnya seperti itu. Dan saya punya banyak teman dari pondok ya. Punya teman dari pondok dari Gontor, dari dari di Jawa juga banyak. Ternyata setelah keluar dari pondok masuk ke universitas. Ternyata setiap pondok itu punya basic yang berbeda-beda. Gontor itu bahasa. Kemudian ada di Jonggol di dekat rumah saya itu basicnya nahu seperti itu. Ada yang juga yang basicnya Al-Quran. Nah ini yang menurut saya pribadi uh, kurang seperti itu. Tapi walau alam ya kalau di dalamnya itu pembelajarannya seperti apa. Ketika mereka keluar dari pondok, akidahnya goyah seperti itu. Maka dari itu kalau kita punya madrasah tsanawiyah, nah ini dia awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Adapun kitab akidah saya anjurkan untuk pertama dipelajari itu adalah Aqidatul Awam beserta syarah-syarahnya. Kemudian nanti kita belajar Umul Bahrain. Nanti di situ lebih detail lebih detail masalah sifat 20. Baru nanti Sulamut Taufik. Sulamut Taufik dengan syarahnya ya. Kalau Sulamut Taufiknya saja mungkin kurang cukup. Baru nanti masuk Jauharut Tauhid seperti itu. Dengan demikian punya bekal yang cukup dalam akidah. Baru setelah akidah kepegang, barulah setiap anak memperdalam ilmu yang mereka inginkan seperti itu. Tapi dalam kitab Ta'limu Ta'alib disebutkan bahwasanya pemilihan ilmu itu atau pemilihan kalau istilah kita pemilihan jurusan kuliah itu tergantung oleh guru kita seperti itu. Tapi kalau anaknya terpaksa lebih baik biar anak itu sendiri ya yang mengikuti keinginannya. Kemudian musannif rahimallahu taala melanjutkan wan nutqu bisyahadataini a'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Kemudian dilanjutkan in saddaqal qalbu wa bil a'mali wa in sadaqal qalbu. Itu qaid ke bait sebelumnya. Wa bil a'mali yakunu dza naqsi wa dza kamali. Wan nutqu bisyahadataini a'tubira. Wan nutqu dan melafazkan, mengucapkan bisyahadataini dua kalimat syahadat itu i'tubira majhul ya. Itu dianggap seperti itu, dianggap lisihatil imani miman qadara, dianggap telah sah keimanannya bagi orang yang mampu mengucapkannya. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad itu beliau karena beliau itu termasuk sastranya sangat tinggi ya. Beliau mendefinisikan iman itu qaulu bil lisan wa tasdiqu bil janan wa amalu bil arkan.
qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan yakni syahadat. Urusan kita urusan kita sesama manusia itu adalah yang zahir saja, seperti itu. Kalau orang sudah bersyahadat, tidak perlu kita tanya hatinya sudah bersyahadat belum, tidak perlu. Kita husnuzon saja. Maka di sini disebutkan wa nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara. Kemudian wa tasdiqu bil janan. Nah, ini di bait selanjutnya wa in saddaqal qalbu. Apabila hatinya membenarkan, wa tasdiqu bil janan. Janan itu qalb. Hatinya membenarkan apa yang ia ucapkan. Kalau dia tidak membenarkan, dia hanya mengucapkan saja, itu munafik. Seperti itu. Itu di dalam kitab Fathur Rahman dijelaskan tentang pengecualian tersebut. Seperti itu. Kemudian wabil a'mali yakunu dza naqsi yakunu dza naqsin wa dza kamali. Di ikwabil a'mali ini berarti bisa wawunya wawu haliyah ya. Mulutnya melafadzkan, hatinya membenarkan, kemudian keadaannya dia itu mengamalkan, diikuti dengan amal, maka yakunu yakni iman itu dza naqsin, amal itu bisa berkurang, wa dza kamal, bisa sempurna. Bukan sempurna, maksudnya bisa bertambah. Seperti itu. Dalam akidah kita, iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya iman itu ya lurus-lurus saja. Seperti itu. Karena iman itu ya iman. Seperti itu. Adapun yang naik dan turun itu yaitu syahwatnya seseorang tersebut. Seperti itu. Tapi dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, iman itu bisa, kalau bahasa itunya futur, bisa down, bisa turun, bisa juga naik. Biasanya kalau kita duduk majlis dengan para masyayikh, itu tanpa terasa iman kita naik. Seperti itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, Nabi bayangkan, yang istilahnya Nabi itu adalah imannya selalu naik. Seperti itu. Malaikat imannya lurus, kita dan para jin itu imannya naik turun. Nabi itu imannya selalu naik. Nabi SAW bersabda, sebagaimana tercantum dalam Sunan At-Tirmizi, beliau bersabda, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Seorang nabi berdoa seperti itu. Maka dari itu apalagi kita yang iman kita kadang goyang seperti itu. Dan perbedaan-perbedaan pada bab ini itu lebih sering nanti bersinggungan dengan Mu'tazilah ya. Seperti itu. Bahkan di zaman kita sekarang ini ada beberapa firqah lah, ada beberapa golongan yang berbeda juga dengan kita. Seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memahami akidah kita agar kita tidak mudah terpengaruh seperti itu. Jangan kagetan jadi orang seperti itu. Tapi juga jangan fanatik. Ketika ada perbedaan, lihat perbedaan itu, kemudian kita pelajari. Tapi jangan sampai kita terbawa arus. Kemudian dilanjutkan, fakum minal imani fi mazidi wa fi sifatil qalbi dza tajdidi bikasratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati. Di bait ini disebutkan bahwasanya fakun, maka jadilah engkau minal imani fi mazid, selalu dalam pertambahan iman. Wa fi safail qalbi dza tajdidi. Jadi hendaknya kita ini menjadi orang yang keimanannya itu menjadi selalu naik. Musannif itu istilahnya memerintahkan kita seperti itu.
Dan orang yang selalu memperbaharui ketaatan hati, zata jadidin. Maka hendaknya kita juga senantiasa memperbaharui ketaatan hati kita, khususnya pada niat. Kalau kita baca kitab Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah-syarahnya, yang lebih eh, sadis misalkan di Jami' Ulum wal Hikam, itu lumayan keras beliau dalam mensyarahinya tentang hati seperti itu, bahkan meriwayatkan beberapa hadis-hadis yang hanya gara-gara hati, seperti hanya gara-gara niat suatu amal itu hancur hancur lebur. Nah, tapi ini penting, hati itu urusan masing-masing. Maka dari itu kita itu jangan terlalu mengurusi hati orang. Kalau ada orang berbuat baik, husnuzon, seperti itu. Kalau orang berbuat baik, husnuzon. Yang perlu kita urusi, yang perlu kita suuzoni adalah diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain, maka kita berhusnuzon. Bikathratis sholati wa ta'ati. Ini qaidnya ke mazid ya, fi mazidin bikathratis sholati wa ta'ati. Kapan kita naik? Kapan iman kita naik? Dengan memperbanyak sholat. Sholat di sini maknanya sholat 5 waktu, seperti itu. Sholat juga artinya doa. Sholat juga bisa artinya sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak sholat 5 waktu, wa ta'ati, dan memperbanyak ketaatan-ketaatan. Nah, ini penting, ini juga menjadi suatu kaidah dalam kehidupan kita ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini pun ya, Allah tuh sudah mentakdirkan kita menjadi orang baik atau buruk. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah sudah mentakdirkan kita masuk surga atau masuk neraka. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Yang jadi masalah kan kita tidak tahu takdir tersebut. Rasul pun belum tentu Allah beritahu semua. Walaupun nanti pada beberapa pendapat ulama seperti ketika Rasul ditanya tentang hari kiamat, beliau berkata yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, seperti ketika malaikat Jibril bertanya. Ada ulama yang mengatakan sebenarnya Rasulullah tahu seperti itu. Tapi kan secara zahir yang kita lihat di hadis tersebut Rasulullah tidak tahu. Jadi takdir itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan seperti itu. Kita tidak tahu kita ini di kedepannya atau kita ini meninggalnya seperti apa. Apakah kita meninggal menjadi orang baik atau kita meninggal menjadi orang buruk. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana hari ini kita berbuat baik dengan memperbanyak ketaatan seperti itu. Maka ciri-ciri orang yang masuk surga ciri-ciri orang yang masuk surga adalah dia yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Kebaikan di sini secara murni. Kadang ada orang yang mengerjakan banyak kebaikan akan tetapi tidak murni. Ternyata banyak sekali embel-embel dalam hatinya yang ia bawa seperti itu. Dia rajin sedekah karena ingin dilihat orang, nah, dan sebagainya. Semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Maka dari itu, apabila surga dan neraka saja sudah Allah tentukan, maka kita tidak perlu mengurusi jauh-jauh gitu ya. Tidak perlu mengurusi jauh-jauh. Kita urusi hari kita sekarang, dan yang kita pikirkan itu adalah dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, semoga kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Kadang ada orang yang mikir terlalu jauh, akhirnya overthinking, pusing sendiri, seperti itu, malah pusing sendiri. Jadinya sesuatu yang baik bisa dilakukan sekarang, malah tidak bisa dilakukan. Kemudian dilanjutkan, watar kima linnafsi min syahawati, dan meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kesenangan nafsu. Iman itu bertambah apabila kita meninggalkan sesuatu yang sesuatu tersebut adalah hawa nafsu kita. Makanya musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Walaupun musuh yang nyata itu adu mubin itu adalah setan. Tapi musuh terbesar musuh bagi kita itu yang diri kita sendiri. Ketika kita menang melawan diri kita,
maka kita akan mudah melawan gangguan setan. Jadi di dua bait ini bahwasanya jelaskan cara iman kita bertambah adalah dengan banyak ketaatan, dengan banyak sholat, puasa dan lain sebagainya, dan meninggalkan hawa nafsu, syahwat, yakni kesenangan nafsu pada diri kita. Yakni yang buruk-buruk ya. Kadang kita senang ke masjid aja itu sebenarnya hawa nafsu, tapi itu hawa nafsu yang baik, seperti itu. Bahkan nanti kalau kita belajar di tasawuf itu nanti ada nafsu-nafsu yang bermacam-macam. Insya Allah itu di pembahasan tasawuf. Kemudian dilanjutkan, sebentar ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Di sini disebutkan bahwasanya oleh musannif, yakni sebab kesenangan nafsu tersebut, yakni dengan melakukan dosa-dosa. Salah satu ciri kita mengikuti hawa nafsu kita adalah kita mengikuti hawa nafsu kita. Walaupun apa yang kita ikuti itu bukan perkara yang haram. Misalkan perkara yang mubah. Misal kita ya, zaman sekarang itu banyak marketplace online seperti itu. Saking nafsunya kita masukkan barang-barang itu ke keranjang istilahnya gitu ya. Kita mau beli. Halal, jual beli halal. Tapi di situ ada letak pemborosan seperti itu. Jadi hawa nafsu itu ya ujung-ujungnya akan mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang keharaman. Maka dari itu kita hindarkan hal tersebut seperti itu. Kita pintar-pintar menahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang mengikuti hawa nafsu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal kepada kita agar kita bisa berpikir sebelum bertindak seperti itu. Mujibatani qaswatul qulub. Yakni dua tersebut adalah dua hal yang menyebabkan kerasnya hati. Menjadi kerasnya hati, yakni syahwat dan dosa tersebut itu menyebabkan hati kita itu keras. Maka dari itu, ketika seseorang sudah senang melakukan dosa, tapi orang bermacam-macam ya. Saya sudah menemukan bermacam-macam orang. Ada orang yang berbuat maksiat terus dinasehatin saja itu tidak masuk, malah marah. Dinasehatin saja itu tidak masuk, malah marah. Ada orang yang memang berbuat maksiat tapi dia sadar seperti itu. Hatinya memang wallahu alam mungkin hatinya sudah hitam tapi masih ada titik putih di sana. Nah, seperti itu. Dia masih ada niat untuk menjadi baik. Seperti itu. Sebagaimana di dalam kitab Akhlaqul Ilbanin itu dijelaskan bahwasanya ketika ada kisah Ahmad dengan ayahnya, ketika Ahmad sedang bermain di taman bersama ayahnya, Ahmad ini diceritakan dia seorang anak kecil yang belum mengerti lah istilahnya. Ketika itu dia melihat suatu pohon yang pohon itu bengkok. Pohonnya sudah besar. Pohon besar kalau istilah kita ya mungkin rambutan, pohon rambutan bengkok. Ahmad bilang ke ayahnya, bilang ke bapaknya, ya Pak, kok pohon itu bengkok? Ayo kita luruskan, kata Ahmad seperti itu. Kata ayahnya senyum, gitu kan. Nah, pohon kalau sudah besar, dia bengkok, itu sangat sulit diluruskan. Bahkan kalau kita paksa ya, pohon besar bengkok kita paksa, malah rusak, malah patah. Kata ayahnya, pohon kalau sudah besar, dia bengkok, maka sulit untuk diluruskan. Kalau dia masih kecil, bengkok dan kita luruskan masih bisa. Kata ayahnya, itu juga manusia. Manusia kalau dibiarkan dia bengkok dari kecil hingga besar, sampai besarnya dia bengkok, sering berbuat maksiat, sering meninggalkan sholat, dari kecil dibiasakan dia meninggalkan sholat. Maka ketika besarnya, dia akan sulit kita luruskan. Seperti itu. Jadi faktor lingkungan, faktor keluarga itu penting. Makanya istilah al-ummadrasatul ula itu benar.
ibu itu adalah madrasah pertamanya seorang anak, seperti itu. Tapi kalau dia dari kecil dididik, dia bengkok, nggak mau sholat, dimarahin, diomelin. Makanya dalam Islam, umur 7 tahun itu sudah 7 tahun Hijriah ya, bukan 7 tahun Masehi. 7 tahun Hijriah itu sudah mulai diperintahkan sholat. Sebelum umur 7 tahun itu diajarkan tentang, pertama nih, kalau kalau kita mengajarkan anak, yang pertama itu kita beritahu tentang kenikmatan-kenikmatan. Kalau kamu melakukan sholat, nanti dapat ini, dapat pahala, nanti masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ancaman-ancaman. Kalau kamu tidak sholat, nanti kamu bisa masuk neraka. Kamu dapat dosa. Seperti itu. Yang ketiga, baru kita suruh. Umur 7 tahun, kita suruh sholat. Kalau tidak sholat, begini, begini, begini. Umur 10 tahun, boleh dipukul dengan syarat pukulan tersebut tidak menimbulkan bekas pada diri anak tersebut. Kita boleh memukul anak kita, mohon maaf, misal di bagian belakang kita pukul, sholat. Seperti sebenarnya ya, pukul di sini itu tidak harus memukul, seperti itu. Pukul di sini adalah istilah untuk membuat anak itu takut dan kapok, seperti itu. Maka doroba di sini, sebagaimana dalam Al-Qur'an pula, doroba di sini tidak hanya artinya tidak hanya memukul. Doroba di situ artinya juga pemisalan, sebetulnya wadrib lahum masalan ashabal qaryah, dan berikanlah pemisalan kepada penduduk desa tersebut. Wadrib, maka bukan pukulah, tapi beri pemisalan. Nah, ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, maka tidak harus kita langsung pukul. Bisa kita memberi pemisalan. Nah, kalau kamu meninggalkan sholat, nanti uang jajan dikurangi. Nah, kalau kamu meninggalkan sholat, nanti begini-begini. Diberikan pemisalan. Hingga dia nanti memiliki rasa takut. Dan rasa takut pada diri anak, rasa hormat ya, lebih tepatnya rasa hormat anak kepada orang tua itu sangat penting. Ketika rasa hormat tersebut hilang, maka hal tersebut akan sangatlah sulit. Seperti itu. Maka dari itu, kita di majelis ini sudah besar, kita sudah dewasa, kita tidak tahu nih apakah hati kita ini putih, apa hati kita hitam. Maka dari itu, apabila ada orang yang menasehati kita, maka kita dengarkan. Walaupun orang tersebut istilahnya tidak lebih baik dari kita. Misalkan ada pemabuk mendatangi kita, dia bilang sambil mabuk, dia bilang ke kita, kamu jangan mabuk ya. Seperti itu. Dengarkan. Seperti itu. Jangan kita langsung, nggak usah ngurusin hidup orang deh, lu juga mabuk, seperti itu. Nah, berarti hati kita tidak terima dengan nasihat orang lain. Kalau kalau bab nasihat, unzur makola ulatan zur mankola. Kalau bab nasihat, guru kami Al-Ustadz Burhan Ubaidillah mengatakan kalimat unzur makola walatan zur mankola itu khusus pada bab nasihat, bukan bab ilmu. Nah, kalau bab ilmu itu kita harus tahu siapa yang ngucapin. Seperti itu. Kita harus tahu kitab apa yang dipakai. Kita harus tahu musonifnya, pengarang kitabnya. Kita harus tahu siapa yang menyampaikan. Dan kita harus tahu kitab yang dipakai itu tahkiknya bagaimana. Seperti itu. Bahkan zaman sekarang tahkik dipermasalahkan ya. Zaman dulu tahkik udah aman. Sekarang karena banyak orang-orang yang bermacam-macam, jadi tahkiknya itu merubah seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau bab ilmu, undur makola wala tanzur mankola itu tidak terpakai. Kalau bab nasihat, ada orang nasihati kita, dengarkan nasihatnya, jangan lihat orangnya. Tapi kalau bab ilmu, dengarkan ilmunya dan lihat siapa yang menyampaikan ilmu. Imam Malik pesan orang tua, yakni ibunya Imam Malik, kepada Imam Malik ketika belajar, atau Imam Syafi'i, malam saya lupa. Orang tua itu berkata kepada anaknya, sebelum engkau mengambil ilmu dari gurumu, lihatlah dulu bagaimana akhlaknya. Seperti itu. Jadi sambil ngaji, sambil merhatiin gurunya. Ini guru kalau makan gimana? Ini guru kalau ngomong bagaimana? Ini guru kalau lagi jalan bagaimana? Ini guru senyumnya bagaimana? Jadi guru itu jangan sangar banget. Nabi itu, setiap orang yang melihat muka Nabi ikut senyum. Seperti itu. Kapan kita boleh marah, kapan kita boleh sangar, ada tempatnya. Nabi kalau khutbah itu bisa marah. Karena yang disampaikan itu penting. Seperti itu, supaya fokus. Orang yang biasanya senyum terus, tiba-tiba marah kan jadi
pusat perhatian. Nah, seperti itu. Itu penting bagi diri kita. Kemudian dilanjutkan oleh musannif, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Wa inna, dan sesungguhnya ab'ada qulubin nasi. Ab'ada isim tafdil ya. Isim tafdil artinya sangat, ba'uda itu jauh, sangat jauh. Posisi hati yang paling jauh, posisi hati manusia yang paling jauh min Rabbina, dari Tuhannya, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Qalbul Qasi sebagai khobar inna, abada sebagai isim inna, qalbun qasi. Qasi jadi sifat si qalbun. Qalbun qasi. Hati, posisi hati manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika ada orang dinasihati kemudian urusi saja dirimu, nah itu sudah keras hatinya, sudah benar-benar tidak bisa, sudah tidak masuk, seperti itu. Maka dari itu hati-hati ya kalau kita muhasabah diri kita dulu sekarang, seperti itu. Kalau kita dinasihati tiba-tiba marah, itu ada yang salah pada diri kita. Ih, anak kecil, nyeramahin orang dewasa. Ih, udah tua bukan mikirin sholat malah nasehatin, malah marah-marah. Nah, ketika kita seperti itu ada yang salah dalam hati kita. Maka kita harus muhasabah. Di dalam kitab Nasul Ibad, kalau Nasul Ibad itu yang mengucapkan kalau tidak salah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi dalam beberapa kitab beda lagi. Ketika kita melihat seorang anak, ketika kita melihat orang yang lebih dewasa, kita sebagai anak, orang yang lebih muda daripada orang yang di hadapan kita, kita melihat orang yang lebih lebih tua daripada kita. Maka yang kita ucapkan adalah, yang kita bandingkan antara kita dengan orang tua di hadapan kita adalah pahala kita. Kita umurnya 30 tahun, kita umur misal 20 tahun. Orang di hadapan kita ini umurnya sudah 50 tahun. Maka yang kita bandingkan pahala, ya Allah, saya dengan dia itu pasti lebih mulia diri dia. Karena dia lebih lama beribadah daripada saya. Kalau kita melihat anak kecil, maka yang dibandingkan adalah dosa. Ya Allah, umur saya lebih banyak daripada dia. Kalau umur saya lebih banyak daripada dia, lebih lama hidupnya, maka pasti dosa saya lebih banyak daripada anak ini. Maka pasti lebih mulia dia. Ini bab husnuzon ya bagi diri kita sendiri ya. Husnuzon ke orang lain dan suuzon pada diri kita sendiri. Dan ini khusus bagi kita gitu. Jangan paksakan orang sama seperti kita. Seperti itu. Kemudian apabila kita melihat orang yang dewasa seperti tadi, melihat anak kecil seperti tadi, kalau kita melihat orang alim di hadapan kita, maka kita ucapkan, ya Allah, Engkau telah memberi anugerah yang banyak kepada orang alim ini. Pasti orang alim ini lebih mulia daripada saya. Kalau kita melihat orang alim, lebih mudah ya menganggap orang tersebut lebih mulia. Nah, apabila orang yang di hadapan kita ini orang bodoh, seperti orang jahil, maka apa yang kita ucapkan agar dia terlihat lebih mulia gitu ya di pandangan kita, seperti itu. Kita ucapkan, ya Allah, orang ini, orang yang tidak tahu ini, orang yang jahil ini, apabila berbuat maksiat, itu sebab karena ketidaktahuannya. Sedangkan aku, gitu kan, jika aku berbuat maksiat, aku itu berbuat maksiat disertai dengan ilmu. Aku punya ilmu tapi berbuat maksiat. Pasti diriku ini lebih berat tanggungannya. Dan dia lebih mulia. Seperti itu. Dan tidak tahu apakah orang tersebut, yang jahil tersebut, meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan saya pun tidak tahu apakah saya meninggal dalam su'ul khotimah ataupun husnul khotimah. Kalau kita ketemu orang kafir,
Tapi kalau ketemu orang kafir tidak perlu kita merasa tidak perlu dia lebih mulia ya. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan ketika kita bertemu dengan orang kafir di suatu gang, jangan kasih jalan, seperti itu. Maksudnya bukan jangan sampai kita jadi orang muslim kok jahat banget gitu, bukan. Maksudnya jangan kasih jalan, jangan merasa diri kita lebih rendah daripada orang kafir. Nah, kalau kita ketemu orang kafir apa yang kita katakan? Kita tidak perlu menjelek-jelekan dia. Kita tidak perlu mengangkat dia. Apa yang kita ucapkan? Aku tidak tahu. Mungkin aku menjadi kafir ketika di akhir hayat nanti, atau dia menjadi muslim di akhir hayat nanti. Maka tidak perlu kita caci maki. Caci maki sana sini, ujung-ujungnya ternyata kita menjadi kafir, naudzubillah min dzalik, tanpa kita sadari. Dan ternyata dia menjadi muslim. Nah, jadi kita tidak perlu mencaci orang non muslim. Seperti itu. Maka dari itu jangan sampai ya itu ya, jangan sampai hati kita itu sudah hitam terus keras. Kalau sudah keras itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerasnya hati itu ya karena maksiat tersebut. Seperti itu. Karena kemaksiatan tersebut. Kemudian musannif melanjutkan wasairul a'mali la tukhallisu ila ma'an niyati haitsu tukhlasu. Nah, ini udah masuk termasuk usul fikih ya. 3 bait ini. Saya lanjutkan fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa in tudim hatta balagta akhirah huzta thawaba kamilan fil akhirah. Di sini disebutkan oleh musannif sudah masuk mulai bab niat. Nah, jadi bab niat ini memang sangat dikedepankan oleh para ulama, bahkan termasuk sebagai qawaid, 5 qawaid inti ya, ini al umuru bimaqasidiha. Karena ada 3 aspek penting ya di dalam ibadah kita sebagai yang pendapat Imam Syafi'i dan juga beberapa ulama lainnya. Yang pertama niat, seperti itu. Salah satunya adalah niat. Bahkan kata Imam Syafi'i, niat ini masuk ke dalam 70 bab ilmu. Ibnu Mulakin dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam itu menjelaskan atau merinci 70 bab tersebut. Ibnu Mulakin itu ahli hadis iya, ahli fikih iya, ahli usul juga iya. Seperti itu. Maka Ibnu Mulakin dalam kitabnya itu Al-I'lam menjelaskan 70 bab tersebut apa saja. Kemudian disebutkan oleh musannif bahwasanya wasairul a'mali la tukhallisu, dan semua amal tidak akan diterima. Kholas sudah kita bahas ya di muqaddimah. Kholas yakni diterima illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Yakni kecuali ma'an niyah, kecuali amal tersebut diikuti dengan niat yang engkau bersihkan. Diikhlaskan gitu ya, dibersihkan. Maka niatnya harus benar-benar, niat kita ini harus benar-benar bersih. Seperti itu. Kalau ibadah ya ibadah. Sebagaimana ucapan Fudail Iyad yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Seperti itu. Jangan sampai ada unsur lain yang masuk ke dalam niat kita. Salat ya salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak, saya salat, misalkan Kang, saya salat duha nih, misalkan gitu kan. Saya salat duha niatnya buat, saya pernah nanya ke guru saya Syekh Basam masalah ini. Kita salat duha niatnya untuk rezeki gitu kan. Kita sedekah niatnya buat berkah gitu, buat rezeki kita. Saya nanya ke Syekh Basam, boleh nggak kita melakukan suatu ibadah niatnya dapat pahala seperti itu. Kan pada hakikatnya ikhlas itu lillahi ta'ala. Pahala itu istilahnya bodoh amat lah gitu kan. Yang penting saya sholat itu lillahi ta'ala karena saya diciptakan Tuhan ya untuk Allah. Masalah niat itu urusan Allah, masalah pahala itu urusan Allah. Seperti itu. Ikhlas kan intinya seperti itu. Tapi saya nanya ke Syekh Basam, boleh nggak kita boleh ibadah, sholat misalkan. Tapi niatnya pahala seperti itu. Beliau jawab, boleh, tapi harus memperbanyak niat seperti itu. Memperbanyak niat itu seperti ini. Emang ibadah kita itu lillahi ta'ala itu udah pasti. Kalau kelewat misalkan melenceng gitu ya. Kalau niat karena ingin pahala itu belum melenceng karena emang
Kita tahu pahala itu dari Allah, seperti itu. Itu tidak melenceng. Tapi kalau niat itu udah melenceng, nah itu niat yang disalahkan. Kita ingin sholat duha itu supaya banyak rezeki. Nah, kita harus tahu yang bikin banyak rezeki itu bukan sholatnya, tapi Allah. Nah, maka itu niatnya belum melenceng. Seperti itu. Nah, itu penting. Jadi kata Syekh Basam, boleh kita memperbanyak niat. Pada hakikatnya, pada intinya, niat itu lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan fasahihin niat. Ini kalau dalam tajwid namanya iltiqos sakinain ya. Kan kalau fiil itu tidak bisa kasroh seperti itu. Ini kan fiil amr apa sahih, tapi ketemu iltiqos sakinain, bertemunya dua sukun, jadilah fasahihin niat. Maka sahih, sahihkan, sehatkan, luruskan, benarkan, seperti itu ya. An-niyata, maka niat, ini niat alif lam lidzikr, bisa lidzikri bilidhihni ya. Niat kita maka luruskan, sehatkan, sohihkan, benarkan niat kita qoblal amali, sebelum beramal. Nah, sebelum beramal harus luruskan niatnya dulu. Luruskan niat dulu, bersihkan niat kita dulu, bersihkan hati kita dulu. Makanya ada kitab, dulu saya belajar dengan Habib Ali Al-Jufri, dulu pernah ke Indonesia, alhamdulillah pernah duduk bersama beliau. Itu wudhu dengan air gaib. Saya lupa karangan siapa ya, ada bukunya. Atau Syekh Abdullah Al-Gumari, saya lupa. Wudhu dengan air gaib. Jadi sebelum wudhu dengan air itu, kita wudhuin dulu hati kita, seperti itu. Sebelum kita wudhu pakai air, wudhuin dulu hati kita gitu. Toharohin dulu hati kita gitu. Jangan sampai udah selesai wudhu masih ngebatin. Jangan sampai selesai wudhu masih punya dendam gitu. Nanti jangan dendamnya itu ke bawah sampai sholat gitu. Masa ngadep Allah bawa dendam, sedangkan Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang, itu ada. Maka dari itu kita nanti di tasawuf juga ada ya bab-bab seperti itu. Maka dari itu kita walaupun punya kesibukan, kita sempatkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu seperti itu. Maka di sini fasahihin niat qablal amali, maka kita luruskan, kita benarkan niat kita sebelum kita beramal. Kemudian waqti biha makrunatin bil awwali. Kemudian di sini disebutkan dan datangkanlah niat ata ya, dan datangkanlah niat biha, haknya domirnya kepada hiya yakni aniyah. Datangkanlah niat makrunatan. Ini bisa sebagai hal makrunatan, keadaan si niat itu bersamaan bil awali, dengan permulaan, bil awali ay bi awalil amal, dengan permulaan amal. Jadi niat itu, amal itu kan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Kalau dalam kitab Safinah kan seperti itu. Segala niat itu berbarengan dengan amalnya tersebut, awal amalnya. Wudu, rukun yang pertama itu kan adalah wajah. Maka niat bersamaan berbarengan dengan membasuh wajah. Salat, awal mula rukunnya adalah takbir. Maka mulut bertakbir, hati berniat. Itu tempatnya niat, mahalnya niat itu fil qalbi. Adapun usoli nawaitu, talafuz bin niyah itu di sebelum ibadah tersebut, seperti itu untuk musaadah itu ya, untuk membantu, seperti itu, hanya untuk membantu. Tapi niat itu mahalnya itu di kolbi, di kolb, seperti itu, di hati. Kecuali puasa, ulama berpendapat puasa itu nggak dibarengin dengan langsung subuh langsung niat, tidak. Ulama berpendapat kalau puasa karena sulit berbarengan dengan waktu subuh, tepat subuh pas, maka puasa dimulai dari malamnya, seperti itu. Jadi amal itu dalam ibadah muqtarinan bi fi'lihi. Kalau sini sebutkan muqtarinan bil awwali, yakni muqtarinan bi awwalil amal, seperti itu. Kemudian bait terakhir pada hari ini, wa in tudim hatta balagta akhirah huzta thawaba kamilan fil akhirah. Wa in tudim, apabila tudim. Sepertinya ini tuh majhul
untuk si niat ya, seperti itu, domirnya niat. Apabila niat tersebut dilanggengkan gitu, apabila niat tersebut, terus-menerus ada, hatta hatta balagta akhirah, sampai sampai kepadamu, sampai dirimu sampai sampai dirimu hingga dirimu sampai akhirah, pada akhir, yakni akhir dari amal tersebut ya, akhirahu, hustat thawaba kamilan fil akhirah. Ini nanti di ilmu badi' juga ada ya. Emang kalau kita bait-bait rojaz seperti ini, ilmu badi'nya kuat seperti itu. Muhassinat lafziyahnya itu kuat. Maka jika niat tersebut langgeng seperti itu ya, terus menerus ada dalam diri kita, hatta balagta akhirah, hingga kita selesai mengerjakan amal tersebut, sebetulnya niatnya itu ikhlas dari awal sampai akhir, ikhlas, huzta thawaba kamilan fil akhirah, maka engkau akan memperoleh thawab, akan memperoleh thawab, akan memperoleh pahala kamilan secara sempurna fil akhirah, di akhirat, seperti itu. Maka dari itu ketika sholat kita niat, di dalam sholat pun kita jangan sampai terganggu oleh apapun, seperti itu. Jangan sampai di tengah sholat niatnya berubah, seperti itu. Tadinya mah bacaannya pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, bacaannya surat pendek, tapi ternyata di masjid itu, kalau di pondok-pondok kan begitu kan, satu masjid ternyata ada makmum yang disukai gitu kan, ganti suratnya yang panjang banget. Tadinya cuman kul doang, kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu binas. Ternyata ada orang yang dia sukai tuh di belakang dia sebagai makmum, langsung jadi anaba, langsung jadi al-mulk. Boleh sih kalau memang niatnya ikhlas, tapi kalau niatnya berubah, lebih baik jangan. Kita ini kalau kata Imam Al-Ghazali, ketika menjelaskan tentang lebih afdol mana, bersedekah alaniyah atau sirriyah, lebih afdol mana bersedekah atau berbuat baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kata Imam Al-Ghazali, tergantung orangnya, tergantung orangnya. Kalau orangnya itu imannya kuat, hatinya kuat, itu paling afdol bagi dia itu alaniyah, terang-terangan. Supaya apa? Supaya orang termotivasi, sebagaimana perilaku Umar kalau sholat sunnah malam itu suaranya kenceng, seperti itu. Jadi orang tuh istilahnya, pernah tidak kita kalau misalkan lagi di masjid, kita bingung ngapain, terus ngedengar orang baca Al-Quran, tiba-tiba kita juga, kok saya nggak baca Al-Quran aja kayak dia. Nah, seperti itu. Kalau bisa alaniyah, hati kita kuat, hati kita bisa teguh, maka paling afdol bagi diri kita adalah berbuat baik secara terang-terangan. Nah, kata Imam Ghazali, tapi yang terpilih bagi kita, nah Imam Ghazali tawadu, bagi kita yang imannya itu lemah seperti ya, dhaif, dan kadang hati kita ini juga naik turun seperti itu, maka terbaik bagi diri kita adalah beribadah secara secara diam-diam. Karena apa? Kita berhati-hati. Yang dikhawatirkan ketika kita beribadah, bukan kita berbuat baik secara terang-terangan, dikhawatirkan kalau kita terang-terangan seperti itu, hati kita berubah. Yang ada amal kita rusak. Seperti itu. Maka dari itu, kalau kita melanggengkan niat kita, kita meluruskan niat kita dalam ibadah, insya Allah kita mendapatkan balasan. Tapi ingat, dalam akidah kita tidak ada kewajiban bagi Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Kalau kita belajar usul fikih, emang iya, kewajiban itu, orang yang melaksanakan yang wajib itu mendapatkan pahala, meninggalkannya dapat dosa. Iya. Tapi pahala itu bukan sebab masuk surga. Yang menjadikan sebab masuk surga adalah rahmat Allah. Jadi, kita mulai hari ini, apapun amal ibadah kita, ngaji, sholat, puasa, kita niatkan semuanya kepada Allah. Setelah sholat, kita berdoa apa yang kita minta. Daripada kita niatkan dari awal. Sebenarnya sama aja ya. Seperti itu. Nah, pakai pendapatnya Syekh Basam tadi.
ya kita banyakan, perbanyak niat kita. Pada intinya niat kita itu lillahi ta'ala. Taib, itulah kajian kita pada hari ini, dari Muqaddimah Usuluddin sampai kepada wa in tudim hatta balagta akhirah ustaz thawaba kamilan fil akhirah. Insyaallah kita hanya berputar pada Muqaddimah Usuluddin dan tasawuf ya, karena fikih sebagaimana yang, musyrif, jalankan itu banyak fikih-fikih di dalam majelisnya itu banyak. Ada yang Muqaddimah Hadramiyah, ada yang Risalah Jami'ah. Mungkin bisa dilanjut nanti oleh para guru-guru lainnya sehingga walaupun secara online kita belajar fikih bisa secara menyeluruh, seperti itu. Setelah Muqaddimah Ad-Durmiyah mungkin bisa ke Fathul Muin atau Umdatus Salik atau bisa nanti di akhir majelis ke Minhajut Talibin. Seperti itu. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa in wajadatum shawaban fahuwa minallah wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembali